5, 4, 3, 2, 1, go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjani Nur Indasari, CGP Angkatan 4 Kabupaten Garut, unit kerja SDN Negeri 1 Tegapanjang, Kecamatan Sucinaraja, Kabupaten Garut. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan demonstrasi kontekstual modul 3.1 pada program guru penggerak mengenai pengambilan keputusan pemimpin pembelajaran. Sebagai seorang pendidik, seringkali kita dihadapkan pada kondisi memilih di antara dua pilihan. Kita sebagai pemimpin pembelajaran diharapkan dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat serta tidak memihak pada salah satunya. Sebagai seorang pendidik juga harus bisa melihat bagaimana persoalan tersebut, apakah merupakan dilema etika atau rujukan moral. Setelah saya mempelajari modul ini, saya berharap bisa saya terapkan pada kehidupan keseharian saya dalam mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Ilmu yang saya dapatkan pada modul ini, saya akan bagikan kepada rekan-rekan guru atau teman sejawat saya di sekolah tempat saya bertugas, yaitu di SDN Negeri 1 Tegapanjang, dengan cara memanfaatkan waktu-waktu luang mereka seperti waktu istirahat atau waktu selepas mengajar dengan ngobrol santai sehingga situasinya tidak terlalu lama. Untuk formalnya, saya akan mencoba menyusun rencana program yang akan saya laksanakan di sekolah dan nantinya akan saya bagikan juga di komunitas praktisi. Setelah saya membuat rencana program saya, kemudian saya mengkomunikasikannya kepada kepala sekolah dan menyampaikan program-program yang sudah saya susun. Selanjutnya saya akan membagikan praktik baik kepada rekan sejawat saya di sekolah, lalu di komunitas praktisi yaitu KKG di Gugus 1. Saya juga akan mengajak teman sejawat saya di sekolah untuk berkolaborasi dalam menerapkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang efektif ini sesuai dengan yang sudah saya pelajari pada modul. Ketika saya berada dalam situasi dilema etika, membujukan moral, saya sudah bisa mengambil keputusan yang berdasarkan pada keempat paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan menguji keputusan. Sebagai makhluk sosial dan sebagai pemimpin pembelajaran, dalam mengambil keputusan tidaklah luput dari dilema etika dan rujukan moral. Dalam hal ini, yang harus kita benar-benar perhatikan adalah apakah kasus tersebut termasuk dilema etika atau rujukan moral. Nah, untuk mengetahuinya kita dapat melakukan identifikasi masalah tersebut agar kita bisa mengetahui bahwa benar masalah tersebut adalah rujukan moral atau dilema etik. Setelah kita identifikasi dan masalah tersebut termasuk ke dalam kategori kasus dilema etika, maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk mengambil sebuah keputusan. Yang pertama, yaitu menentukan paradigma terhadap masalah tersebut. Apakah masalah tersebut termasuk individu melawan masyarakat, rasa keadilan melawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, atau jangka panjang melawan jangka pendek.
Setelah kita mengetahui paradigma tersebut, kita juga akan menentukan prinsip yang akan kita gunakan dalam pengambilan keputusan tersebut. Lalu langkah terakhirnya adalah melakukan pengujian terhadap keputusan kita melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Saya akan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan tersebut setelah saya mempelajari modul ini. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Jika hari ini, besok, minggu ini, minggu depan, atau hari-hari selanjutnya, saya dihadapkan pada situasi dilema etika yang memerlukan pengambilan keputusan yang mampu mengimbangi antara dua pihak dan dua opsi yang ada dengan pilihan yang tepat dan efektif, sehingga tidak merugikan salah satu dari mereka. Saya dapat melakukan pengambilan keputusan dengan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan yang berdasarkan kepada 4 paradigma dilema, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan penguji keputusan. Dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, tentunya saya tidak bisa sendiri. Saya memerlukan masukan-masukan dari orang lain. Masukan tersebut saya akan mencoba berdiskusi dengan kepala sekolah atau rekan sejawat saya di sekolah agar bisa diajak berdiskusi dan berbagi sehingga kita tahu apakah keputusan yang telah kita ambil ini sudah tepat dan efektif atau belum. Selain mereka, saya juga bisa menanyakan kepada rekan CGP saya yang lain. Selain rekan di sekolah dan teman CGP saya, orang yang bisa dijadikan pendamping dalam pengambilan keputusan ini adalah orang tua siswa, komite sekolah, anggota komunitas praktisi, dan juga pengawas sekolah. Itulah beberapa langkah-langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yang akan saya lakukan. Thank you for watching. Salam guru penggerak, salam dan bahagia.